Berkurangnya minat membaca, proposal penelitian, guru pembimbing, Bu Risha Harvini Lubis SPD, disusun oleh Joyce Josephine Borusiboya, nomor absen 13, kelas 11, NIA 2. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Membaca juga dapat menjadi hobi bagi orang lain, mulai dari membaca buku paket sekolah, buku novel, atau koran. Namun, semakin lama minat dalam membaca semakin berkurang. Anak-anak bangsa sudah mulai bosan untuk membaca buku. Salah satu hal yang membuat semua orang malas membaca adalah ketika seseorang menggunakan handphone dan menggunakannya untuk bermain game yang mengakibatkan seseorang kecanduan game dan malas untuk membaca. Ada cukup banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca. Bisa dari faktor internal, misalnya malas, terlalu sibuk hingga kehabisan waktu dan energi untuk membaca, maupun eksternal atau faktor dari luar. Selama ini, tanpa disadari ada stigma di tengah masyarakat, khususnya remaja, bahwa orang yang gemar membaca atau lazim disebut kutu buku, sering dianggap kuper alias kurang pergaulan. Hal ini sedikitnya berpengaruh terhadap mindset remaja kita, sehingga mereka kurang menyukai buku dan mereka memilih menjaga jarak dengan buku, terlebih lagi aktivitas membaca. Pembiasaan membaca memang tidak bisa dilakukan secara instan. Pembiasaan membaca sebaiknya memang dilakukan sejak usia dini, karena untuk mengubah kebiasaan perilaku seseorang perlu waktu 4-5 tahun. Seseorang yang sejak kecil tidak pernah dibiasakan untuk membaca oleh kedua orang tuanya akan kecil kemungkinannya untuk memiliki niat membaca. Karena pola asuh orang tua adalah kunci dari pembiasaan ini, karena orang tua adalah perpustakaan pertama bagi anak-anaknya. B. Rumusan masalah. Penelitian terhadap berkurangnya minat membaca dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan seseorang malas dalam membaca. Secara logika dapat dilihat dalam sehari-hari bahwa seseorang malas membaca karena pengaruh dari handphone ataupun gadget. Masalah yang dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana penggunaan handphone yang membuat seseorang malas dalam membaca? 2. Bagaimana seseorang menggunakan handphone agar tetap rajin membaca? 3. Bagaimana penggunaan handphone agar tidak membuat kecanduan dan tetap rajin dalam membaca? 4. Apa yang harus dilakukan agar minat membaca tidak berkurang? C. Tujuan penelitian. 1. Penggunaan handphone sebaiknya menggunakan batasan waktu, agar seseorang mampu untuk menempatkan diri saat menggunakan handphone dan melakukan kegiatan lainnya seperti membaca buku. 2. Seseorang dapat menggunakan handphone agar tetap rajin membaca adalah dengan mendownload beberapa aplikasi bacaan seperti Wattpad, Novella, Vision Novel, dan lain-lain. 3. Penggunaan handphone agar tidak kecanduan adalah dengan membatasi penggunaan handphone dan tidak bermain game dalam handphone agar tidak kecanduan dan tetap rajin membaca dengan waktu yang ditetapkan. Yang keempat, membaca buku yang sesuai dengan minat atau kesukaan agar tetap gemar dalam membaca. Membudidayakan minat membaca setiap hari, membuat pojok literasi di lingkungan sekitar, dan membagikan informasi yang telah dibaca, menarik perhatian orang lain agar minat dalam membaca. D. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Membaca melibatkan pengenalan simbol yang menyusun sebuah bahasa. Membaca dan mendengar adalah dua cara paling umum untuk mendapatkan informasi. Dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses aktivitas komunikasi yang kompleks. Membaca bertujuan untuk melihat, memahami isi atau makna
dan memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis sehingga diperoleh pemahaman terhadap bacaan. B. Metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Pada dasarnya, kualitatif adalah tindakan berdasarkan mutu, sedangkan kuantitatif adalah tindakan berdasarkan jumlah atau banyaknya. Metode penelitian saya ini membahas tentang berkurangnya minat membaca. C. Tinjauan pustaka. 1. Membaca. A. F.M. Hodgson. Menurut F.M. Hodgson, membaca adalah suatu proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media berupa kata-kata atau bahasa tulis. B. R.C. Anderson. Menurut R.C. Anderson, membaca adalah proses penyediaan kembali dan pembacaan sandi di mana sandi tersebut berupa lambang atau simbol bahasa tulis. C. Mary Finocchiaro dan Michael Bonomo. Menurut Mary Finocchiaro dan Michael Bonomo, membaca adalah memetik dan memahami makna yang terkandung dalam suatu bahasa tulis. 2. Metode kualitatif. A. Gujaraningrat. Menurut Gujaraningrat, penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi, dan format. Penelitian kualitatif salah satu penelitian lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Karena berpola, kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian. B. Moleong. Berbeda dengan pendapat Moleong yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. C. David Williams. Menurut David Williams, penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah. Tentu saja karena dilakukan secara alamiah atau natural. Hasil penelitiannya pun juga lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Metode kuantitatif. A. V. Wiratna Sujarweni. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. B. Emzir. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma post-positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. C. Sugiono. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. D. Jadwal pelaksanaan. Berdasarkan tabel berikut merupakan jadwal pelaksanaan proposal. Bab 3. Kesimpulan. Kurangnya minat baca dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu anak itu sendiri, orang tua, kurangnya motivasi belajar, rasa keingintahuan rendah, lingkungan yang tidak mendukung, buku anak relatif mahal, sumber bacaan yang minim di perpustakaan, dan tempat yang kurang nyaman. Penggunaan handphone juga mempengaruhi seseorang dalam minat membaca. Seseorang lebih sering menggunakan handphone untuk bermain game daripada menyempatkan diri untuk membaca. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca bisa dari faktor internal, misalnya malas, terlalu sibuk hingga kehabisan waktu dan energi untuk membaca, maupun eksternal atau faktor dari luar, minat baca yang rendah menyebabkan hasil belajar siswa menjadi kurang memuaskan. Hal itu tidak mengherankan karena seiring dengan kemajuan teknologi, kebiasaan siswa untuk membaca semakin berkurang. Dengan begitu, minat membaca seseorang harus ditingkatkan. Dengan membaca, seseorang bisa meningkatkan pengetahuan dan terhindar dari hal negatif yang tidak berguna. Bab 4.
Daftar pustaka.